Provinsi Papua Barat Daya. Kita kuat karena kita satu. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi terima sertifikat Stadion Wombik seluas 55 hektar dari pemerintah Kabupaten Sorong guna pembangunan pusat perkantoran Pemprov PBD pada hari Rabu 12 Juli 2023 di kediaman Bupati Sorong. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaad usai penandatangan berita acara penyerahan aset menjelaskan pemerintah Kabupaten Sorong telah mengibahkan tanah seluas 55 hektar yang ditandai dengan penyerahan sertifikat. Ia menilai bahwa proses penyerahan aset ini merupakan satu upaya yang taat asas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyerahan aset ini menunjukkan bahwa status tanah pembangunan pusat perkantoran Provinsi Papua Barat Daya sudah tidak bermasalah dan siap dibangun perkantoran. Pembahasan menyelesaikan administrasi, penyerahan atau hibah tanah dan bangunan di atasnya yang ada di Stadion Wombik yang luasnya itu 55 hektar dari pemerintah Kabupaten Sorong kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Ini hari ini kita bersyukur karena sudah bisa diselesaikan. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa kita sudah membahas ini beberapa hari yang lalu sampai hari ini untuk memastikan bahwa semua proses pengalihan hibah itu berjalan taat asas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tadi kita sudah tanda tangani berita acaranya dan ada 3 hal yang akan kita tindaklanjuti. Yang pertama itu kita penyerahan 55 hektar kepada kita yang di dalamnya ada stadion. Saya ingin mengulangi sebagaimana yang biasa sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa stadion Wombik itu ini tidak akan dibongkar. Stadion itu menjadi bagian dari pembangunan kantor pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Jadi karena di sekitar stadion ini menjadi landscape-nya kantor itu yang akan dipergunakan juga untuk kepentingan pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat. Berarti Wombik tetap menjadi jadi kita akan merevitalisasi stadion itu, memperbaiki stadion itu. Dan sebagai bukti keseriusan kita dalam peringatan 17 Agustus nanti kita juga bersepakat kota, bupati dan juga PJ Bupati dan PJ Wali Kota kita sudah bersepakat untuk melakukan upacara gabungan provinsi dan kabupaten kota yang dipusatkan juga di Stadion Wombik itu, dan itu pasti di awal sudah kita perbaiki dulu di awal supaya kelihatannya indah dan menjadi ikon juga bagi Provinsi Papua Barat Daya. Jadi akan kita perbaiki bersama-sama juga dengan pembangunan kantor yang ada di wilayah situ. Itu pertama. Kemudian yang kedua, sesuai dengan komitmen kita juga bahwa kita juga sudah minta sepakat juga untuk nanti akan mencarikan juga satu tempat untuk menjadikan sport center di pemerintah di kabupaten, di wilayah Kabupaten Sorong. Jadi nanti itu akan kita biayai mulai tahun 2000, dalam perjanjian kita itu 2024 dan 2025 akan kita anggarkan untuk membangun juga sport center yang memadai di Kabupaten Sorong. Kemudian yang ketiga, sebagai akibat dari adanya penyerahan ini dan adanya kebutuhan untuk pembangunan kantor yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya ini, maka kita juga sudah mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk merevisi Permendagri nomor 87 terkait dengan tapal batas. Karena hari ini stadion itu ada di wilayah Kabupaten Sorong, sehingga karena sesuai Undang-Undang nomor
29 itu bahwa pusat pemerintahan itu ada di Kota Sorong, maka harus ada perubahan Permendagri untuk memastikan bahwa wilayah itu termasuk dalam wilayah Kota Sorong, sehingga ibu kota yang dimaksudkan dalam undang-undang itu tetap kita konsisten bahwa ibu kotanya di Kota Sorong, maka pusat pemerintahannya juga harus ada di Kota Sorong. Ya, tempatnya di kilometer 16. Saya juga ingin menjelaskan sedikit terkait dengan usulan awal bahwa pembangunan kantor itu di kilometer 18, ya. Saya sudah menyampaikan dalam pertemuan saya dengan tokoh-tokoh adat, ya, di Bendungan. Saya sudah menyampaikan bahwa karena setelah melalui rapat koordinasi yang komprehensif yang dihadiri oleh berbagai instansi, termasuk instansi daerah maupun juga pusat, bahwa ternyata ada di lokasi itu sudah ada banyak sertifikat. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menghargai, ya, penyerahan yang sudah disampaikan oleh masyarakat adat kepada tim pemekaran beberapa waktu yang lalu, dan kita akan membicarakan yang belum bersertifikat itu akan tetap menjadi bagian yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Ya, jadi tidak benar kalau ada isu-isu seakan-akan bahwa tanah yang sudah disiapkan oleh masyarakat adat beberapa waktu yang lalu itu tidak kita gunakan sama sekali. Ya, tidak benar. Yang tidak kita gunakan adalah tanah yang disiapkan yang sudah dimiliki oleh pihak lain. Itu tidak mungkin pemerintah mencaplok tanah-tanah yang sudah bersertifikat yang ada di lokasi itu. Tapi tanah-tanah yang ada di sekitar situ, ya, yang jumlahnya kemarin disampaikan itu ada sampai 200-an hektar itu, ya, yang kalau mungkin yang sudah bersertifikat puluhan hektar, ya, berarti sisanya itu juga kita akan bicarakan dengan masyarakat adat untuk kita ambil, ya, kita bebaskan, ya, sebagai karena pasti kebutuhan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terhadap luasan tanah ini juga pasti tinggi, karena tidak di situ hanya yang 55 hektar itu hanya bisa menjadi pusat pemerintahan untuk kantor gubernur dan sekretariat saja, ya. Mungkin syukur-syukur kalau masih bisa DPRP dan MRP, tapi kita juga butuh bagaimana dinas-dinas kita dan sebagainya. Ini juga apalagi nanti juga kantor-kantor kementerian lembaga yang harus ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya butuh juga tanah, ya, masih bisa kita gunakan itu tanah yang ada itu, ya, karena itu masih ada dalam wilayah kota Sorong, ya. Jadi karena itu saya sampaikan kepada para pemilik hak rakyat, ya, untuk memahami kondisi ini, ya, dan dalam waktu dekat nanti kita akan bicarakan lebih lanjut bagaimana sisa tanah yang belum bersertifikat itu untuk kita alihkan, ya, dari hak miliknya masyarakat adat menjadi hak miliknya pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Pak, terkait dengan beberapa hal yang tadi dijanjikan, apakah akan dibayar secara cicil atau gimana untuk realisasinya, Pak? Ya, sesuai kebutuhan kan. Jadi nanti kalau tanah yang sudah ada, kan ini bisa barangnya kita berikan dalam bentuk bantuan keuangan, bisa juga nanti kita bangun kemudian kita hibahkan ke kabupaten, ya. Jadi banyak cara yang bisa kita gunakan untuk memenuhi janji kami, ya. Jadi kami ingin, ya, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkeinginan harus ada solusi, ya, yang terbaik, ya, tidak merugikan satu pihak. Ya, ini kan kesepakatan bersama harus tidak merugikan satu pihak, bahwa ada kebutuhan dari pemerintah Kabupaten Sorong, itu akan menjadi perhatian kita dan akan kita penuhi, ya, untuk membangun
sport center yang memadai, yang representatif, karena jujur saja di kota maupun kabupaten ini, bahkan di kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya ini, sarpras olahraga itu masih sangat terbatas. Ya, oleh karena itu kita tidak menjadi bagian dari pihak yang semakin menghilangkan sarpras olahraga. Pemerintah datang harus memberikan manfaat kepada rakyat, karena itu kami bersama-sama dengan PJ Bupati telah sepakat untuk menambah, ya. Jadi ada hikmahnya juga, ya, dengan kita mengambil tanah ini, berarti kita akan menambah juga sarpras olahraga yang ada di wilayah Kabupaten Sorong ini. Terkait dengan kekhawatiran daerah sana yang ada mangrove-nya, seperti apa Pak tanggapan Bapak sendiri? Ya, kita sejak awal sudah, nanti akan ada amdalnya, ya. Tahun ini juga, jadi tahun ini di pemerintah provinsi itu sudah dianggarkan, diprogramkan. Pertama adalah FS-nya, ini pembangunan ini, ya. Kemudian dilanjutkan dengan DD-nya dan juga master plan pembangunannya, ya. Ditambah dengan amdalnya. Jadi tidak usah kita berandai-andai, ya, tunggu saja hasilnya bagaimana amdalnya itu. Yang pasti saya sudah perintahkan, ya, bahwa mangrove yang ada itu harus dilindungi. Kita juga menghargai permintaan dari tokoh adat, ya, dari masyarakat adat pemilik hak wilayah, bahwa ada di situ tempat keramat yang harus kita lindungi bersama. Kita sepakat juga untuk itu, ya. Jadi sekarang kan pembangunan itu bisa diatur, itu menjadi bagian dari ikon-ikon yang ada di wilayah kantor pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, ya. Yang jelas bahwa kantor pemerintah Provinsi Papua Barat Daya itu tidak akan menjadi menara api, ya, yang ditakuti datang oleh rakyat. Kita akan bangun sedemikian rupa sehingga dia ramah dengan rakyat. Rakyat juga punya tempat ada di dalam situ. Karena kantor itu ada karena perjuangan rakyat. Jadi akan kita bikin sedemikian rupa sehingga rakyat juga bisa bercengkrama di wilayah situ. Ya, landscape-nya ada ruang terbuka hijaunya yang ditata sedemikian rupa, dan itu akan menjadi ikon baru di wilayah Sorong ini, ya, sehingga masyarakat bisa datang, ya, menikmati segala apa yang ada di lingkungan situ. Landscape-nya akan dibuat sedemikian rupa, menarik dan menjadi ikon. Ruang hijau terbuka. Ada ruang hijau terbuka di situ, ya, bisa bercengkrama dengan keluarga. Kalau mau datang olahraga juga di sekitar situ, ya, seperti yang ada di GBK begitu, ya. Tiap Sabtu Minggu bisa datang situ, olahraga bersama. Pemerintah juga bersama-sama dengan rakyat, ya. Itu bagian dari upaya kita untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Pak, terakhir plat PY untuk milik pemerintah Kabupaten Sorong, ya, aset tanah yang seluas 55 hektar yang bersertifikat, dan itu ada dalam neraca aset pemerintah Kabupaten Sorong, ditambah dengan stadion olahraga, stadion sepak bola Wombik, yang kita hitungnya adalah aset tanah dan aset bangunan. Yang kita telah resmi menyerahkan kepada Provinsi Papua Barat Daya, Bapak PJ Gubernur Papua Barat Daya. Ini merupakan sebuah komitmen pemerintah Kabupaten Sorong dan juga pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendukung program strategi kebijakan pemerintah dalam melahirkan Undang-Undang DOB Provinsi Papua Barat Daya, yang tentunya melalui Bapak Wapres, Menteri Dalam Negeri, Kementerian Lembaga, yang minta kepada Provinsi Papua Barat Daya segera menetapkan lokasi untuk pembangunan kantor pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga baru saja kita telah melakukan penyerahan, saya selaku PJ Bupati kepada PJ Gubernur Papua Barat Daya. Nah, seperti itu. Ada tidak hal-hal yang dijanjikan yang kemudian menjadi keuntungan ataupun bisa memberikan dampak positif bagi kamu? Tentunya ini bukan persoalan hibah barang pemerintah, aset pemerintah ini pada pihak swasta atau pihak perseroan, tapi ini kan kepada antara pemerintah provinsi dan kabupaten dan provinsi, sehingga
kita hanya bicara tentang apa saja yang nanti menjadi kewenangan dan kebijakan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam pembangunan yang tentunya nanti diarahkan ke pemerintah Kabupaten Sorong, wilayah pelayanan pemerintah Kabupaten Sorong untuk dalam bentuk infrastruktur maupun juga kegiatan-kegiatan lainnya dalam bentuk bantuan-bantuan keuangan. Ya begitu. Jadi tidak ada hal yang kita sepakati situ tentang hutan pihutan, tetapi ini kita bicara tentang pemimpin pemerintahan di daerah yang tegak lurus. Pertama kita taat asas, taat aturan, dan tegak lurus kepada negara, dan mendukung sepenuhnya seluruh program strategis nasional pemerintah yang dilakukan secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah. Seperti itu. Terima kasih. Ya.